Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Sobat Prilly telah mengklik video ini. Kembali lagi bersama saya Muhammad Rafi Al-Muntasir, dengan tentunya pada program Prilly Podcast Ramadan Islamic Family Law Season 4. Nah Sobat Prilly, tentunya dengan adanya saya di sini, ada juga narsum yang sangat luar biasa yang datang pada hari ini. Siapa sih yang nggak kenal dengan beliau dari kalangan mahasiswa atau mahasiswi UIN Raden Fatah Palembang ini? Kalau bukan beliau, yakni Wakil Rektor 3 UIN Raden Fatah Palembang sekaligus dosen Fakultas Syariah dan Hukum, yakni Bapak Dr. Haji Syahril Jamil MAG. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah, sejauh ini sangat-sangat sehat dan bugar ya. Alhamdulillah. Meski kita berpuasa. Bagaimana puasanya Pak? Lancar Pak? Alhamdulillah lancar. Ini hari ke-17 ya. Sejauh ini alhamdulillah tidak ada aral yang melintang terkait dengan puasa yang kita lakukan. Mudah-mudahan sahabat-sahabat Prilly di rumah juga begitu ya. Alhamdulillah, amin. Baik Bapak, sebagaimana kata pepatah mengatakan Pak, tak kenal maka tak sayang. Nah, maka boleh nih Pak untuk memperkenalkan kepada sahabat Prilly yang ada di rumah. Boleh ya Pak? Ya boleh, sangat boleh, tentu Ya. sangat boleh. Saya Syahril Jamil, ya, Dr. Haji Syahril Jamil MAG. Sejatinya saya adalah dosen pada Fakultas Syariah dan Hukum, wabil khusus ini pada program studi Hukum Keluarga Islam. Dan sekarang ini saya sedang diamanahi oleh pimpinan UIN Raden Fatah Palembang untuk menjabat sebagai Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama pada UIN Raden Fatah Palembang. Dan alhamdulillah sejauh yang bisa kita lakukan ya, melalui program-program bidang kemahasiswaan dan kerjasama, kita terus berupaya untuk bisa meningkatkan ya, kualitas dari mahasiswa kita, tidak hanya pada aspek-aspek yang terkait dengan akademik, tapi juga yang terkait dengan persoalan-persoalan non-akademik. Tentu dengan sebuah harapan agar mahasiswa kita ini akan lebih baik lagi dari hari ke hari. Amin ya rabbal alamin. Saya rasa begitu ya. Oke, baik nih Pak. Pada kesempatan podcast hari ini kita memiliki tema detox, membersihkan jiwa dalam bulan suci Ramadan. Nah Pak, apa sih tanggapan Bapak terhadap detox jiwa dalam suci Ramadan ini? Baik, bahwa sejatinya ayat yang sering kali kita perdengarkan, kita diskusikan ketika kita menyambut Ramadan ini adalah ayat yang mengatakan bahwa berpuasalah kalian sebagaimana orang-orang terdahulu berpuasa, agar kemudian kalian menjadi orang yang bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sejatinya substansi dari Ramadan yang menjadikan seseorang yang bertakwa itu adalah proses detoksisasi diri ya. Bagaimana seorang yang bertakwa, dikatakan bahwa orang yang bertakwa itu indikasi-indikasinya adalah terjadinya satu antara perkataan, perbuatan, dan sekaligus juga amalannya. Jadi penyatuan terhadap tiga komponen itu, perkataan, perbuatan, serta amalannya, berarti maka kemudian inilah identifikasi orang yang bertakwa itu. Nah kemudian ketakwaan yang ada itu tentu dia memiliki pengaruh terhadap persoalan personalnya. Jadi orang yang berpuasa kemudian dia bertakwa, karena bertakwanya itu maka kemudian penyakit-penyakit hatinya kan akan terkikis. Melalui pengikisan penyakit-penyakit hati itulah maka kemudian sinaran ketakwaan itu akan muncul di dalam dirinya. Maka orang yang bertakwa itu sejatinya dia akan bisa sehat lahir dan batin.
Nah, kalau sekarang kan kita mengenal nih, Mas Raffi, bahwa efek dari puasa itu umpamanya digunakan dalam ranah-ranah medisnya untuk bisa juga mengobati beragam penyakit seperti mengurangi kolesterol dan lain sebagainya. Ini kan adalah penyakit-penyakit fisik yang dia adalah sebagai bagian akibat dari orang yang melakukan puasa itu. Nah, pun demikian, kalau kita katakan tadi yang pertama seperti terjadinya perbaikan terhadap kolesterol, imun tubuh dan lain sebagainya, itu adalah persoalan-persoalan fisik, maka kemudian ternyata Ramadan juga menjadi detoksi terhadap penyakit-penyakit jiwa. Melalui Ramadan itu tentu kemudian kita akan membatasi diri ya, untuk menggibah, gitu ya. Untuk kemudian menebarkan rasa kebencian pada yang lain ya. Tapi kemudian kita berwelas asih, menebarkan kasih sayang, senang berbagi dan lain sebagainya. Ini kan adalah proses sejatinya, proses yang disiapkan Ramadan itu bagi seorang yang beriman untuk kemudian sehat juga secara psikisnya. Sehingga nanti begitu selesai dari Ramadan, tentu predikat ketakwaan itu berarti dia akan membawa pada seorang beriman yang secara psikisnya dia sehat, pun secara jiwanya dia juga sehat. Saya rasa demikian barangkali yang bisa saya sampaikan. Oh, baik, terima kasih Pak. Nah, baik Bapak, terkait tema kita hari ini Pak, ada beberapa pertanyaan Pak. Yang pertama, bagaimana sih Pak cara untuk menanamkan di diri kita untuk menjauhkan dari sifat-sifat yang negatif seperti iri, dengki, marah dan lain-lainnya Pak di bulan suci Ramadan ini? Baik, tentu yang pertama adalah kita melakukan pembiasaan, ya, pembiasaan untuk berbuat baik itu tadi, menghindari kita dari kemarahan, dari kedengkian, gitu ya, dan sifat-sifat buruk lainnya yang itu bisa menggerus ibadah puasa kita. Nah, oleh karenanya barangkali ada 3 hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, seseorang itu bisa melakukan evaluasi terhadap praktik puasa yang sudah dilakukannya pada hari yang dimana ia berpuasa pada hari itu. Jadi kan, mari kita evaluasi. Ini sudah hari ke-17. Dari hari ke-17 ini sudah berapa kalikah, kan ya? Kita mengidentifikasi ada hal-hal yang barangkali bisa untuk merusak ya, arah amal ibadah puasa yang kita lakukan itu ya. Sehingga kemudian kalau kita bisa melakukan evaluasi itu secara dini, tentu kemudian bisa kita perbaiki ya kan. Bagaimanapun Ramadan ini kan adalah bulan tarbiyah. Namanya bulan tarbiyah itu kan ya, hari ini barangkali kita bisa dapat 7, tapi dapat 7-nya kita hari ini akan kita evaluasi, besok kita akan bisa mendapat 8 atau 9 gitu ya. Kemudian yang kedua, kita berusaha untuk konsisten ya, mengamalkan kebaikan-kebaikan itu secara konsisten. Jadikanlah kebaikan itu sebagai pakaian bagi diri kita ya. Jadi berperilaku jujur, menjaga integritas, ini adalah sesuatu yang melekat pada diri kita. Maka pada siapapun kita mesti jujur, pada siapapun kemudian kita juga mesti memelihara integritas itu. Dan yang ketiga barangkali yang bisa kita lakukan adalah kita menguatkan pemahaman kita. Penting ini bagi kita untuk meningkatkan kapasitas ya. Jadi di dalam konteks keislaman, kenapa kok kita diminta untuk memperhatikan masa yang lalu dengan yang hari ini? Nah, ini kan sejatinya adalah dalam kita melakukan rekonstruksi terhadap pemahaman kita itu. Pemaknaan kita terhadap Ramadan itu ditingkatkan. Sehingga kemudian pada setiap level Ramadan yang sedang kita hadapi itu ada pembeda di antara tahun ke tahun. Nah, ini dengan 3 langkah itu tadi barangkali
kita bisa untuk kemudian menjadikan kedengkian, iri dan lain sebagainya, penyakit-penyakit yang masuk di dalam penyakit kejiwaan itu, yang kata Imam Ghazali bisa menggerus keimanan kita, itu kemudian kita bisa secara dini untuk bisa kita cegah ya melalui Ramadan ini, sehingga kemudian menjadilah Ramadan kita ini bermakna. Saya rasa mungkin begitu. Jadi sobat-sobat Prilly, alangkah baiknya kita ini dengan cara menilai Pak ya, dari puasa kita sebelumnya. Betul. Dan akan kita lakukan, sehingga nilai yang sebelumnya bisa lebih meningkat lagi Pak ya. Betul. Nah, jadi jadikan kebiasaan kita untuk melakukan evaluasi terhadap diri kita sendiri. Itu sebagai sebuah hobi sebelum kita melakukan evaluasi terhadap kinerja orang lain, kan begitu. Dengan kita melakukan perenungan terhadap diri kita sendiri, ya tentu kemudian kita bisa ya mengeluarkan yang mungkin inner beauty-nya ya, kebaikan-kebaikan yang ada di dalam diri kita itu, sehingga kemudian dia bisa ya menjelma menjadi sosok yang bertakwa yang kemudian melekat pada diri kita. Nah, selanjutnya Pak, apa sih Pak amalan-amalan yang bisa kita lakukan atau sahabat-sahabat Prilly yang di rumah untuk meningkatkan kualitas spiritual kita untuk mendekatkan diri kepada Allah di bulan suci Ramadan ini Pak? Baik, sebagaimana yang kita maklum bahwa Ramadan itu sejatinya adalah salah satu dari rukun Islam ya. Makanya kemudian tentu hal-hal yang melekat pada yang rukun itu, kalau dalam bahasa kita syariah kan pasti ada yang mesti dilakukan. Maka kemudian amalan-amalan apa yang yang sejatinya kita perbanyak selama Ramadan ini? Yang pertama, kalau menurut saya tentu seluruh amalan yang terkait dengan persoalan-persoalan ubudiyah itu mesti kita tingkatkan. Makanya kemudian ya perbanyak sholat, perbanyak mengaji, ya, perbanyak bersedekah, begitu ya. Nah, ini kan adalah amalan-amalan yang sangat dianjurkan, ya. Perbuatan-perbuatan yang sangat dianjurkan. Ya. Kalau kita pahami bahwa sholat itu sejatinya kan adalah zikir. Bagaimana kita melakukan pendekatan olah rasa kita dengan Tuhan, gitu ya, dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kita perbanyak pada Ramadan ini. Ya tentu saya tidak ingin mengatakan bahwa mari kita berburu hitung-hitungan pahala pada Ramadan, tidak begitu. Tetapi lebih pada pemaknaan kita terhadap aktivitas ubudiyah itu yang mau kita hitung ya, sebagai bagian dari orang-orang akademik. Saya rasa kita tidak berburu pahala ya. Tetapi yang lebih baik dari pahala itu sebenarnya kan tidak dihitung-hitung kan, gitu. Makanya kemudian melakukan pembiasaan amal untuk tidak menghitung, termasuk di dalam Ramadan ini, kalau saya itu yang pertama. Tetapi kemudian intensitas kita mesti diperbanyak dibanding dengan hari-hari yang lain. Intensitas kebaikan itu kita perbanyak di hari-hari yang lain. Tujuannya adalah agar pada bulan-bulan berikutnya itu pembiasaan yang sudah kita lakukan selama 1 bulan ini itu menjadi habit bagi seseorang, sehingga kemudian walaupun tidak diberikan dijanjikan dengan balasan yang berlipat-lipat pada bulan lainnya itu, tetapi amaliah Ramadan itu masih tetap kita dawamkan. Jadi itu barangkali menurut saya yang lebih substansi ya, bagi kita di dalam bagaimana ikhtiar kita untuk bisa ya melakukan amalan pada bulan Ramadan ini. Saya rasa begitu. Jadi harus ada pelaksanaan ubudiyah yang biasa kita lakukan harus ditingkatkan Pak ya. Betul, dari hari-hari biasanya mari kita tingkatkan. Tetapi tentu ya
saya tidak mengatakan bahwa menghitung pahala itu adalah sesuatu yang dilarang, tetapi ada yang lebih substansi dari itu sejatinya. Karena dia bulan Ramadan adalah bulan riyadhah, maka kemudian selagi kita latihan, selagi kita melakukan riyadhah ini, berarti perbanyaklah seluruh perbuatan-perbuatan yang baik itu tadi. Dalam konteks hubungan kita dengan Tuhan, berarti perbanyak sholat, perbanyak zikir. Dalam konteks kita kemudian hubungan kita dengan manusia, dengan sesama manusia, berarti kemudian banyaklah kemudian kita menebarkan kebaikan seperti infak, sedekah dan lain sebagainya. Kan begitu ya. Nah, sehingga kemudian kebiasaan itu sekali lagi dia menjadi citra diri kita. Oke, citra diri yang sudah melekat pada personal seseorang itu, sehingga kemudian ya libas takwa itu tercermin dalam perilaku keseharian seorang muslim. Tidak hanya pada bulan Ramadan tentunya. Makanya kemudian dia mesti dijadikan sebagai sebuah kebiasaan. Saya rasa begitu. Jadi menjadi bulan penggemblengan bagi kita semua, Pak ya. Biar betul. Yang kita lakukan di bulan suci Ramadan ini terus berlanjut Pak ya, sampai bukan bulan suci Ramadan saja, tapi bulan-bulan lainnya juga tetap kita laksanakan. Betul ya. Jadi kita menginginkan kan begitu. Ya, kita ingin agar nilai-nilai ketakwaan itu tidak hanya pada bulan Ramadan saja. Kan begitu ya. Sangat rugi kita kalau takwanya hanya pada bulan Ramadan. Pada hari-hari yang lainnya kemudian kita tidak bertakwa. Ya, kan begitu ya. Oke. Nah, baik Sobat Prilly, sebelum kita menutup podcast kita hari ini, nah boleh Pak untuk memberikan closing statement terkait tema kita hari ini kepada teman-teman Prilly yang ada di rumah. Baik. Sahabat-sahabat Prilly yang budiman, tentu yang kita bincangkan tadi tentang bagaimana menditok jiwa kita melalui Ramadan ini. Ya tentu tadi sebagaimana yang saya sampaikan bahwa mari kita melakukan pembiasaan. Bahwa Allah bisa karena biasa, begitu ya. Ini adalah bagian dari fatwa Melayu barangkali, atau pepatah Melayu yang ini mengajarkan kepada kita, termasuk di dalamnya adalah dalam rangka kita menjadikan Ramadan fi tulis sana. Jadi sepanjang tahun kalau bisa kita ingin menjadikan Ramadan ini sebagai bagian dari yang hadir pada kita. Makanya kemudian mari kita dawamkan. Mari kita dawamkan di dalam hati kita kebaikan-kebaikan yang kita lakukan di dalam Ramadan ini. Mari kita citrakan dia pada diri kita, sehingga perilaku kita pada bulan Ramadan ini kemudian juga bisa kita bawa pada bulan-bulan selain Ramadan. Ya tentu nanti ini akan berdampak baik pada tidak hanya kehidupan pribadi kita, tetapi juga pada bagaimana citra Islam itu bisa menjadi rahmat bagi sekalian alam tekan di situ. Karenanya kemudian ya melalui Ramadan ini mari kita tetap dan selalu melakukan asah batin kita, ya, asah kepekaan sosial kita, asah ubudiyah kita dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga mudah-mudahan nanti pasca Ramadan ini kita bisa tercitrakan sebagai seorang muslim yang bertakwa, ya, penuh kebahagiaan dan juga bisa menebar rahmat bagi sekalian alamnya. Amin ya rabbal alamin. Baik Sobat Prilly, tadilah kita telah dengarkan terhadap tema podcast kita hari ini yang disampaikan oleh Bapak Wakil Rektor 3, Bapak Dr. Haji Syahril Jamil MAG. Semoga apa yang disampaikan oleh Bapak dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, Sobat Prilly, apabila kalian suka dengan video ini, silakan like, comment, share, and subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Ila liqa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Haji Syahril Jamil MAG, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama pada UIN Raden Patah Palembang,
mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu siyamana wa siyamakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.